Pangan oronyo sampai bebannya nggak cok lewali dan dipusalah-salahkannya, maka ketanya ketika don matang udip adom tua lon matang udipnya perlu luruskan kan, sehingga sejarahnya menjadi sejarah yang betul. Jadi anak muda di Acehnya budi puyum bahwa Acehnya hanya ditukar dengan darah dan jawang bangsa Aceh, hanya ditukar dengan berbagai propaganda bangsa belah di laut ada bang, hanya ditukar dengan nilai-nilai glamour ji, dengan nilai-nilai yang akan lagi orangnya tegalan sandiwara, pelantikan bupati, pelantikan DPR, seakan-akan darah ru di Acehnya, jawang melayang di Acehnya dipegadah dengan seremonial pelantikan bupati, pelantikan gubernur, pelantikan DPR. Yang kan lu anggapnya kan kutuprak mendung kan dagelan. Tapi tanya orangnya berupaya menceritakan sejarah yang sejati kepada mukmin yang sejati, yang cinta sejati kepada Allah. Jadi Acehnya kan hanya dinilai dari propaganda bangsa belah Daud yang dipengun urang Aceh yang jadi pengun. Dan hana bateli pi bangsa Aceh orangnya ya pengun. Tanya harus sekalipun memang pahit, sekalipun memang sedih, sekalipun memang tanya menderita waktu pegahnya dengan segala risiko. Lagi lo sih nak mama lun kan. Ikun berangkap pegah macam-macam lah, tapi dianggapnya biar bagian daripada ujian daripada Allah kan. Tapi long yakin dan percaya, in 1 second, in 1 day we will get to be free. Artinya dalam teori, dalam sedetiknya katanya akan bibuh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Long kira lagi yang ada long harapan kan, mbak urun anak muda yang care, yang aware, yang how to care about masa depan tanya lah, masa depan orang Aceh, sehingga orang Aceh biar sampai je kelami itu tidak long kalau di Malaysia. Orang Aceh nah sebagai orang Aceh yang kak makmu, nah sebagian orang Aceh mubuh nak baju galom disiksa dalam rumah orang, pakan orang Aceh orangnya kaji ke pembantu gok, kaji ke lamit, kaji ke babu. Orang galom dalam penjara disebut pendatang haram, ditimbak pak. Ini ya awal gampung ya gampung mantang kai timbak katanya. Hana sedih ada. Lo ngajak lo terima menderita ada juga tidak punya. Dah bangsa sedih dah ada. Okey lah lagi lo je lah lepas bebas lagi sabuh ticim jipa ho menteng je. Tetapi kekiban orang Aceh yang menderita ya emak sakit hanji itimbak lo. Sedih dah kan? Maaf lo sedih lah. Ya, setidaknya kan tekanan sejarah dengan perspektif yang betul-betul objektif kan kita selamatkan bagaimana perjalanan sejarahnya ke persoalan urunnya, soal urunnya ya atau siapapun lah, dukung atau hana dukungnya persoalan yang berbeda dengan jalan sejarah ya benar. Maka miagat harap kan sebenarnya baik dengan pada bawah poin ke bicara partai lokal, lembaga wali nanggro, kemudian reintegrasi atau tapal batas walaupun hanya jelah kah. Tapi setidaknya satu hal yang harus dipahami bahwa urung yang kasyahid segalanya ataupun yang memang gejuk nyawang dengan ideologi Aceh Merdeka sebelum terjadi perjanjian Helsinki, harus dipahami oleh urungnya bahwa urungnya kan gemu perang dengan adanya, kan gemu perang demi yang partai lokal, kan gemu perang demi yang lembaga wali nanggro atau kan gemu perang demi jia dua ke gubernur atau bupati atau apalah kan. Harus dipahami bahwa urungnya yang kakak syahid nan ideologi Aceh Merdeka hanya memang kebit-kebit gejuk nyawang ke, gejuk darah ke kemerdekaan Aceh. Jadi hanya jempol lewat aja ada yang kemudian daya Wali sebagai kambing hitam untuk pembenaran buat yang dipegat oleh orang yang memang mengkhianati ideologian ya benar. Jadi hana memang puikan jet tak legitimen kejadian uronyo istilah aja apa yang terjadi pasca MOU Helsinki kemudian kita coba legitimen adanya hana bertentangan dengan ideologi kami hana
tetap bertentangan. Nya mia dan deng bak posisi objektif, baik sebagai pengkaji atau sebagai peneliti, mia tak nyan secara objektif ya pasti merumpuk bahwa tidak ada alasan melegitimasi MOU Helsinki tak jampu lawa perdamaian Aceh lah tak jampu lawa dengan ideologi yang memang kagak bangun li almarhum wali. Nah, ya sekalipun urang udah Aceh perle Hailung sendiri perle Aceh udah ya. Tapi tak jampu-jampunya nah. Benar maklum. Dan secara fakta lang buku Bang Yusra juga tercatat ada pertanyaan terkait dengan bagaimana proses MOU Helsinki, kemudian posisi wali waktu tsunami Aceh. Waktu di Aceh dengan terjadi tsunami nya wali posisi, nya rombongan wali kan menuju Norway nya dari cerita Bang Yusra di dalam buku status Aceh lah NKRI. Jadi yang harus tak pahami katanya. Persoalan uronyo katanya lagi kontek hana apa? Yang berteh lagi long protes di rapat di DPR tentang penggunaan nama Al-Maulana Al-Mali Al-Mudabbir. Jadi beta jampu sejarah. Wali Tunku Hasan, Anda pernah pakai lakap ya? Nyan gakui wali sebagai lakap kehormatan. Ini contoh loh mereka. Gakui wali sebagai satu lakap kehormatan yang memang dibi le elit Aceh di masanya, Tuanku Raja Kemala, Tuanku Maimun dan Panglima Polim. Dibi lakapnya ke keluarga terah dari ulama-ulama Tiro dalam surat taslim yang memang kepakat menyerah dari keluarga di Tiro sehingga hangetim lah nang kusimaan wadean. Jadi nyong uronyo dak jampu dak tayan lun harus sepakat dalam konteksnya menansid kehadiran lembaga wali nanggro kemudian mengklaim sebagai wali nanggro ke 10 pukul 11 yang secara sejarah perlu diluruskan kadayan. Tapi ya mihan ada jampu-jampu ya taruh aja wali nanggro pertama lembaga wali nanggro dan yang je ke wali nanggro pertama yang mentro malik apakah menan ju kepuya harus saya coba melegitimasi ada yang memang hidup sambung antara ya kerung aja batiknya hidup sambung. Di samping wali hana pernah kepegaharo sebagai wali nanggro tapi sebagai wali negara nyoha mungkin jet tamita legitimasi hinanya maksud leon. Jadi harus pedang sejarahnya mbak nedu adro yang semesti persoalan kemudian jalan sejarah kita berbeda nyo persoalan yang lain. Karena itu aku temsi urang ci leung urang ci puikan si Muhammad Dr. Zubir macam tu kan anak Dr. Zubir anak Dr. Mukhtar dan anak-anak yang lain lah yang urang ci syahid atuhnan Aceh Merdeka kemudian akeji yang lainnya kemudian melegitimate yang urang-urangnya ada ya kakang berjuang karena partai politik karena awalnya buat yang mupab limo ketika itu ada gabung-gabung perkara yang hana semesti dia ada gabung di dalam konteks ideologi. Maka ketika urang yang baliau pukuh MOU Helsinki mengkhianati ideologi gam jelas mengkhianati ideologi gam. Persoalan kemudian kita membangun Aceh dalam konteks perdamaian ya silahkan. Mungkin ada lawan ada urang Aceh perledamaian pasti tapi tak jampu-jampu lawak jalan sejarahnya yang kembuat sabuh bangsa yang madap ya hana nya ya luna pula belum tak kambing hitamkan wali tayak jo wali dengan puikan dengan tayak uruh warga negara Indonesia ke wali kemudian tayak cok puikan yang melegitimasi lah wali sebagai bahagian daripada yang kan buat hana jero dan lo kalau pernah lo tepat lang TikTok tu wadayan kemudian Rahul selaku orang yang jaga wate wali dirawat di Zainal Abidin kiban bengeh wali wate ya jo KTP merah putih bak wali ya sampai dibisu wali go to hell wadayan.
Nah, saksi, persoalan dengan itanyo jalan sejarah haji lagi ya mungkin Anda terima karena memang yang kasabah takdir bagi itanyo bangsa Aceh. Tapi kan kayak jampu-jampu lawak sejarahnya nyan buat bangsa yang biadab berpikir. Ya menan me balung. Maka jadi terkait dengan tu yang terjadi di Helsinki kan, yang paling sahih ya uru-uru yang ya luar lon walaupun long kaji perkaranya lo hana di Helsinki, hana terlibat di Helsinki, hana terlibat di luar Nanggro. Jadi hana mpau midayong pak cita lakenyan bumufom ya ba uru-uru yang memang na terlibat hinan. Nah, Bayusra, nah Bang Fadlun, kemudian nah Tuku Hadi Jerman, ya uru-uru yang memang tahulah prosesnya bagaimana. Nah, Bang Arif, jadi kan tak minta legitimate sih, tapi nyo jalan sejarah je lagi nyo. Ya, menan jalan apa kan kondisi yang terjadi waktu di Helsinki je lagi. Urang yang diundang gedehan, mia bak buku Bayusra tercatat mandu. Maka uru-uru yang kadi eliminir dari Gerakan Aceh Merdeka. Yang tercatat mandung ya. Karena pekan tak baca karena lu hana jahat. Karena lu hana lunja sehingga dia tak baca. Dari tak baca udah ada pega kejadian yang pikiran tanyo, badan tanyo nya hai dah jangkau. Makanya penting untuk membaca. Persoalan hana petih mesti. Dia tinggal verified urut tahu deh. Ya benar. Hana petih mesti. Dia tinggal verifikasi ya kan. Hana untuk dan verifikasi sejarah Aceh Merdeka MOU Helsinki ya hana terus mertuh dalam hana terus dia dah kemertuh tu hana terus dalam ya cuman baru padu-padu ya 20 mulai 20 tu lah apakah hana terus jadi mentang dia tak verifikasi han petih mesti han petih Bayusra nah Bang Fadlun han petih Bang Fadlun dia yang Bang Hadi han petih Bang Hadi mesti ya tak yang mbak urung yang tahu dia lain Mbak Arif. Yang menang cara kerja untuk memverifikasi. Yang menang sih hal-hal iupnya lu sampai lu verifikasi ya bak tungkunas matang. Ya menang lu verifikasi ya tayan. Coba kunas matang. Jadi pu yang terjadi di Koha, kemudian pu yang terjadi di Helsinki yang dicatat oleh Bang Yusra berdasarkan data dan rekaman telepon Bang Fadlun dengan Wali, kemudian almarhum Ampun Sarung dengan Wali, dan bahkan rekaman telepon antara Bang Yusra dengan Wali, nyokan je kesabuh bukti yang kuat dalam satu kajian sejarah. Urang hai patih si anak dong pegah. Menan maka lebih ke penting untuk jid memang mungkin pegah bang kah ya, tapi memang mungkin ada pusi karena memang kondisi pikun sehat kah mia urangnya gene nyan dalam buku status Aceh lah NKRI halaman tertuh 20 kurir terkait dengan yang terjadi di Helsinki ya bang. Di bawah ini petikan pembicaraan antara Fadlun Musa dan Tengku Hasan M. Ditiro pada 7 Agustus 2005 jam 19.30 waktu Eropa. Berarti 7 Agustus ya sekitar sikuri atau pelihuro segala tanda tangan lah. Nyob izin mungkin Bang Fadlun lun coba lun coba ulang liku dah. Enggak, kenapa izin itu? Memang mungkin lah. Jadi Jauh. Bang Fadlun, Assalamualaikum dungku, jawab beli Wali, Waalaikumsalam. Kemudian ke Bang Fadlun, lun nak tayang bacut pe dungku, ka dungku tepu kali dungku baca teks asli MOU Helsinki yang akan ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 nanti. Artinya kalau tanda tangan, bukan jawab Wali kalau ya. Kemudian jid nak kirim gelon tag kan kun Bang Fadlun jid. Jadi leh telefonnya Bang Fadlun lagi tolong Bak Tungku Abdullah Ilyas untuk dikirim via fax bak nomor 00685 bla 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 terkait tag MOU wakil nalah bak jaro Bang Fadlun kemudian dikirim kepada Wali. Jadi bak uro yang samanya Bang. Bak uro yang samanya berarti drone menghubungi apa karya mualim dan
dan Sofian Daud via telepon terkait MOU Helsinki, dan terjadi dialog lah Hinan. Buka hurungnya gedepu, hana gedepu karena memang hurungnya di dalam kan. Jadi yang menjadi masalah sebetulnya di dalamnya terkait dengan preambul MOU Helsinki sebetulnya pembuka di dalam kata-kata pengantar di dalam poiken di dalam MOU yang segala macam melampaui Hinan yang menjadi masalah, yang menjadi jebakan di Hinan, mia lampang di Hinan. Jadi nyo kan Bang Yusra sendiri juga mencoba memverifikasi lah gecok poiken rekaman antara Bang Fadlun dengan Wali. Bang Yusra juga kita yang Mbak Wali ke telepon tanggal 16 berarti siuro leh tanda tangan MOU telepon Wali lah. Kemudian 2 tahun lehnya ampun sarung yang berhabang dengan Wali. Jadi persoalannya sebetulnya ada yang akan terjadi awal dan lagi lembaga benar menurut pendapat lo urun yang memang terlibat di dalam persoalannya wajib berterang supaya bahkan bena legitimate mengkambing hitamkan Wali karena pu yang gepubut leurunnya Dr. Mukhtar Angkasyahin kuliah lebih kemudian Nek Syamaun dan urung lain lah yang memang termasuk penggula Syafi'i Wilhak Daud kan untuk pegat partai politik lokal ataupun pegat hal-hal yang memang berkaitan atau bertentangan dengan ideologi Aceh Merdeka, kecuali urang yang memang hana pom ideologi Aceh Merdeka atau hana pernah dibaca ideologi Aceh Merdeka yang terang. Makanya long pakai long kantor perkara-perkaranya karena memang hana pom pulam anak-anak miat yang orangnya damang lam detail. Mungkin lewe-lewenya lah kadang-kadang pegah perkara-perkara Aceh Merdeka yang segala si perkara cewek inang pegah ke. Jadi orangnya kai pegah lah perkara-perkara Aceh Merdeka nyan cit memang hana jet cocok sebagai referensi nan. Karena memang hana terlibat kemudian hana dibaca. Maka dipakai long pegah syaiki kan gam karena memang yang pertama hana elit gam yang mengakui ditungkunya gam. Nya elit gam kedroju hana duri syaiki. Kemudian di tingkat wilayah juga hana saudari. Kemudian secara ideologi hana pernah dibaca buku Wali kalau belum tanya. Kemudian dimerumpok secara langsung Wali pihana. Kemudian kelam sebagai tentera kombatan juga hana. Jadi sebagai simpatisan, okey ya sebagai simpatisan ya mandum. Belum fikir kan hampir ikurun 10% lah beda begasar tu. Atau 80% udah Aceh simpatisan. Yang kalau tatanya yang pernah kenang tepak idro ni bukan berarti hanjir dipegah perkara Aceh Merdeka, tapi dia hana mufum untuk dipegah perkaranya karena memang hana itu hana dikaji, hana terlibat di dalamnya. Yang luna masuk kan berarti tanah tamuri yang pegah-pegah yang hana pernah tamu. Cuma pegah-pegah yang betul yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas intelektual. Karena ketika urang bangai yang hana mufum terhadap sebuah masalah yang kan ahli di dalam sebuah masalah pegah haba, maka hinan terjadi kericuhan, terjadi kontroversi, terjadi perdebatan bangai yang akhirnya hujung-hujung dia kehana god. Yang sebetulnya maka lung dari awal lung hindari yang tekan halung tim terlibat karena lung hindari yang dan hindari mendawang urung bangai lagi menan. Mana ya Pak Lung selapih terkait dengan pu yang terjadi di Helsinki. Jadi hana mungkin tak legitimasi ya tayan dengan kontak damai orangnya kemudian tak legitimate Wali pulan kemudian sinyo pulin. Jadi setet adanya yang setet aja secara objektif baca buku hanjian bacaan tayang mbak urang terlibat. Mbak urang yang terlibat di Helsinki. Bahkan persoalan dakwanya katrip terjadi sebetulnya. Persoalan dakwanya katrip terjadi kah? Wate ban-ban yang lun cerita bunuh Bang Yusra pernah dakwa di media di Aceh Trend dengan Umnu balah-balah opini dan pudakeun dengan yang menawar liza. Ya, makanya perlu kaji kan lihat
Mam dah pegang kagak lah. Nyo bagi yang pegah sejarah mupom hana na baca buku taboh, na baca mensepu katakanlah Pumadilok mensekat Pudas Kapital. Ya kapegedro lah lung paling kiri mensentu. Nyan anak-anak miat latah lagi yang sebetulnya jilun hana perlu tanggapi. Tak menandai dan yopi hana perlu tanggapi. Yang tak kira memang urung latah ya memang ya sabu-sabu kuning lah baru saboh juru kadang-kadang biasa geplika bagdanyo belum di media nya lebih ke jadi mian urungnya yang memang gena mita gena suta gena baca yang memang betul-betul haba yang mutawatir secara haba secara khabar yang terlibat di dalamnya langsung sehingga dia gepilah objektif hana objektif jadi hana tendensius hana sentimen sehingga habayan bibit sebagai indikator untuk melihat kebenaran sejarah jadi lebih ke benar. Get bang silakan lanjut bang Fadlun atau mungkin nampak ke Moskow kadang atau ke Yahdi silakan karena memang sebenarnya nyo berkabar ringan bang karena bang Fadlun di kurun sehat. Belum tengok. Oke bang. Silakan ke Moskow Kiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tenang hati-hati dia cuman mana tanya Bang Fadlun Bacut kali ni bahas kili gure hekal bahwa nya baik tercampur adu. Tapi pertanyaan ji Kiban mesti ji dengan kondisi sekarang, dengan kondisi jinonyo. Ya ban. Jadi di Nanggro demikian tidak pegahana betul karena untuk pemaju atau pemakmur rakyat dengan MOU Helsinki-nya kalaupun tercapai teman Allah bercapai. Lalu yang perkara kedua dia tidak pegah Aceh Merdeka bahwa nyo atranyo na mentong ya walaupun hana liwali ka depin mata Allah kubu nyo atranyo na dan na urung ne prayu na urung ne purno ya, jadi neluruskan bak kamonyo yang dikrek-krek balo yang berdarah-darah Kiban semestinya tak cok sikap wate kondisi lagi nyo abang. Menyo kedih sikap moho nyo. Memang kan hana konsep meno dalam Aceh Mardun nyo hana konsep. Tak kerja bajawanya hana malah aku pegah. Nak li pegah li wali badak gatanyo ipedua yu poh gata yu lawan gatanyo katru. Wali hana kerama tetapi kadang prediksi katanya urung cik danyo dalam high perjuangan. Jadi Kiban semestinya Bang Fadlun untuk tak sikap getanyo yang mentang di tengah kedih hana kedong hana atah kedih hana berarti perjuangan pi urungnya gupegah di luar hana aksi walaupun nak aksi hanya bicara tapi nyo demi meluruskan sejarah atanyo baik gado nyo depit mata dro depit mata tok depit mata-mata orang lain ayah di dan segala macam nyo tho pegah tengok dan TikTok nyo hanali penena setiap zaman ada masanya setiap masa ada zamannya kan. Jadi untuk kadang di tengah Kiban cara Bang Ho yang harus tadi. Menjadi Nanggro jika salah. Kan kiblat utimu gedenya. Yang kali na ba dakwah wali. Jadi dengan kondisi dan situasi lagi nyo yang dikrek-krek balik nyo ile. Nyo ururu yang kali pubuh kali bersimbah darah ka syahid dan segala macam. Nyo pat nedeng, ane-ane nyan pat jedeng. Jadi menan ile. Sulando. Ya bang, silakan mungkin kadang juga. Maklun je. Terima kasih Tunggu Host Ado Haikal dan Muhammad katanya tetap bikin takalan yang nyata, takalan yang deh kehana reka-reka biasa kan propaganda kadang kan tapi nyan biasalah. Lun kira menyo persoalan Aceh Tengku Moskow yang ulun pemulia ada rekan-rekan lain di Yub dan tempatnya Naro Yahdi Tengku Detektif Tengku Khairil Arista dan Abu Gagap yang ulun pemulia Mandum pada prinsip jika orangnya Mamadum stakeholder yang ada di Aceh nyo harus peran jadi ketika orangnya mesti teaju haknya mbak Tengku Haikal Mamandum seakan-akan ke milik pribadi kan ya padahal kan bagian daripada terasa tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab sebuah bangsa Aceh nya kan sebetulnya antara hak dan tanggung jawabnya kan sahabat mendung
Tapi pakan oronyo seakan-akan dengan gap year secara glamor, secara retorika, kesan-kesan yang terjadi, contoh masa pelantikan gubernur, pelantikan bupati, pelantikan yang terjadi dengan sistem Indonesia, yang seakan-akan seakan-akan tapi pada prinsipnya gerakan perjuangan kita yang hana gada, karena setiap roh perjuangannya hana mungkin gada, tetapi karena dominasi pihak Indonesia atau kekuatan Indonesia, orangnya kan gak ada. Belum stakeholder pun pemangku kekuasaan, contoh urun cik kitanya pihak dayah atau pihak remosikula akademisi atau pihak para tokoh masyarakat. Pokoknya pemangku kekuasaan dan stakeholder pun hana berperan aktif untuk gecok saboh tanggung jawab terhadap kesenambungan sustainable tentang masa depan bangsa Aceh. Buku dengan Indonesia nya orang Aceh nya akan menuju ke surga kali, menyatu cerita surga ataupun menyedonya buku akan sejahtera dan seterusnya. Dan buku dengan Indonesia, dengan gaduh nanggro kitanya Indonesia nya akan merasa bangga. Nyentai malun mana orangnya kitanya sebagai bangsa Aceh, pemangku kekuasaan di Acehnya hana mencih dari sistem formal Indonesia, karena status Indonesia di Aceh adalah di pendatang haram. Ini dari perspektif perjuangan. Jadi di pendatang haram, penjajah neokolonialisme, penjajah baru yang ru Aceh dengan negara baru yang ru Aceh dengan sistem baru ji, mereka akan menjahanamkan sistem Tuha kitanya, yaitu established state atau successor state. Dengan sejarah peradaban yang kali diungkapkan oleh Ado Gedanyo Tunku Haikal selaku tokoh muda, Gure Gedanyo, sekalipun yang umur gemantang muda, tetapi berperan aktif di dalam menjelaskan tentang sejarah peradaban Saboh, sejarah yang hanjit Gia Campuadu, contoh memang Wali Nanggro Tunku Maliknyo di dalam nomenklatur sistem Indonesia, apakah menyatakan wali Nanggro pertama Indonesia? Titik. Hana urusan dengan wali negara ke-8 almarhum al-syahid Tunku Si Hasan Muhammad Ditiro. Allah maafirlahu berwasan kubu. Gen wali negara akan wali Nanggro. Karena di dalam nomenklatur tata negara sejarah peradaban Islam di Acehnya hana wali Nanggro, yang wali negara. Dari tanggal 28 Januari 1870 pun yang gejabat le Tunku Muhammad Saman Ditiro, sehingga yang berkuasa sampai pekan si kurang belah tahun juga. Jadi orang seterusnya sampai wali. Jadi orangnya sejarah yang diputar-putih ya, sejarah yang diadu-adu nyo kenyo tugas kita nyo. So tugas kita nyo bangsa Aceh. So tugas kita nyo kerli gubernur Indonesia walaupun orang Aceh, karena aja hana urusan dengan sejarah peradaban bangsa Aceh. Tinggal diisi kemerdekaan Indonesia. Jadi putra orangnya peran aktif para tokoh, alim ulama ke intelektual spiritual ke intelektual konvensional ke dalam konteks mendistribusikan membeken tak pernah anu bangsa gedanya. Di sini kena beban sebetulnya, beban moral gedanya. Beban moral bangsa Aceh cuma sabo. Ingin mewujudkan cita-cita peradaban Islam di Aceh. Sedangkan beban moral orang Aceh yang kaji ke orang Indonesia ingin mewujudkan Pancasila sebagai landasan filosofi awalnya. Belum kakali ideologi orangnya, kaji ke filosofi. Kan? Betra aja orangnya. Kan tinggal kita yang bawa Aceh dan diceritakan orangnya. Maka berkewajiban bangsa Aceh untuk ditegakkan kebenaran, bukan pembenaran, tapi mencari kebenaran di atas kebenaran. Di Indonesia kan dipegang tapi pembenaran karena memangnya salah diminta pembenaran, dipengaruhi intelektual daya katanya, intelektual spiritual di daya diminta tungku yang hana mufum sejarah disogok ke dengan berbagai propaganda aji ke dirayu ke dia pokoknya bubek melawan ngawanya. Ya kan tidak kalah nyanyi kerlunya proxy war. Digunakan pihak ketiga untuk menjahanamkan sejarah Aceh tenggelam, situs-situs sejarah yang dipegada, lagi kejadian di rumah gudung, di pehancur rumah gudung, dilenyapkan memadung sejarah-sejarah kebiadaban Indonesia di Aceh. Sehingga
anak muda andre akan gadah adanya. Tapi ketika katanya matang udip, ini kan tambah kewajiban katanya untuk mewujudkan cita-cita Islamnya melalui tulisan gitu ku Haikal, melalui mesej syiar, pelomnya TikTok kan, bujuk ke tempat edukasi katanya lah, tempat sekolah katanya, madrasah katanya. Jadi putra orangnya perannya yang putra yang harus dilakukan. Lagi ke lero ke wali pernah ke nian lu dengar langsung. Putra yang harus tapi kena ngro beta tanya putra nangro Aceh bi katanya. Karena berkewajiban katanya untuk tak selamat. Baik nak kesan orangnya. Baik minta kesenangan, minta di dalam kesempitan perjuangan orangnya, dimudip dengan perjuangan, kan tak mudip perjuangan. Kalau tak kalahnya kan, tanya kan dia tak sebut pribadi orang, untuk ke fitnah. Jadi poin je, putra ro nunjuk ke nangro Acehnya. Karena nangro Acehnya nuna tinggal menderita aja. Tinggal koma ke, hana sadar. Nangro bukan urang be. Nangro Aceh orangnya tinggal koma. Hana sadar mantan di rumah sakit. Urang Aceh tinggal di persimpangan jalan. Hana gedho taju. Jalan tuh yang akan dipilih. Maka putra yang perlu tak kontribusi terhadap generasi muda orangnya. Belila pip ngep tabe, soyang publo tabe, perlu tak pegah menyita turi ha kali kapublo Aceh, kapublo Jawa mentenya pengorun Jawa. Menya kapublo ganja api kapi menya menteng. Beka merajalela tanya sarah bangsa Aceh orangnya kan. Dari segala lini kehidupan bangsa Aceh orangnya dipancu oleh sistem Indonesia. Tetapi dia hanya sadar. Dipancu lewat judi online, dipancu lewat main TikTok, pekaruin yang go, pekaruin udara go, pekaruin nyoji. So yang dibatasi. Sedangkan Tungku kan hana kayak memiliki beta salah, hana salah si Tungku. Sebab Tungku hana kayak urusan tentang IT kan, information dan teknologi, kurang kan. Hana main TikTok, hana zero lah ada kan yang mufum. Tapi kan hana memadum Tungku getanya kuasai information dan teknologi. Sehingga kelemahan yang digunakan oleh Indonesia diperusak generasi muda getanya supaya gadah dikoh sabuh generasi muda untuk belena perang di Aceh. Karena dipikir oleh Indonesianya dari zaman ke zaman, dari zaman Portugis, zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman Indonesia, orang Aceh mau perang saja. Gimana cara ada habis perang di Aceh? Dipupak sabuh generasi. Dipublok sabe-sabe. Sakit oleh generasi kitanya, bakal sakit oleh generasi. Seperti lagi kejadian di Malaya kan. Sabuh generasi di Malayanya dipancu di Cina. Akhirnya orangnya. Putra yang terjadi di Malaya. Kan berarti Malaya lebih hebat daripada kitanya. Kalau tentu, perkara bangunan, pembangunan, infrastruktur, ini biasa. Tetapi moral awaknya dan kan fighter main awaknya. Bangsa Aceh sekalipun dengan perusahaan tapi kitanya menjadi bangsa yang setia tak tim lawan, ikan fighter man. Jadi orang yang timu perang, bang Jawanya kan orang mau perang. Nyoke di sini dimita acara, pakai bancara diperusak momen. Orangnya lu dah kalian, bekas-bekas para pejuang. Begitu kaitan dalam sistem Indonesia, gada aja momen. Lagi pelak pekun, lagi mabuk. Hana itu soro, hana itu soro nek indah tuji, lagi kelewali tapi. Menyeka kaim dah baca buku gop ni kaji gop, menyeka jai kula bak gop kaji gop, menyeka morno atas gop kaji gop. Akan tru urang Aceh yang mbak Aceh merdeka ketika kita yang hana lidak morno tentang kepentingan nasional Aceh, tentang identiti tentang bangsa Aceh, sejarah peradaban Aceh, bagi banyak gegen tabiat bangsa Aceh. Hana solid puranya. Maka salah satu orang Aceh hana memiliki tabiat bangsa Aceh, gadalah bangsanya. Salah satu maksud. Orang Acehnya hana li amanah, hana li fatana, hana sidik, hana tablik. Bagian daripada syiar Islam. Yang kedua, orang Aceh hana berhuli untuk bagi pejak fisabilillah, jihad dan syahid. Hana mengedepi putra fisabilillah. Pertama kadim dua bawa warung kopi, gabung dengan TikTok, gabung dengan YouTube, gabung dengan judi online, gabung dengan